Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Jadi beberapa waktu lalu, gue baru aja nonton anime Jujutsu Kaisen Season 2. Tapi ketika gue ngetik skrip ini, gue baru aja nonton sampai arc masa lalunya Gojo, yaitu sampai episode 5. Nah, setelah selesai nonton anime ini, kepala gue nggak bisa tenang, dan gue kepengen banget berbagi pendapat gue soal Jujutsu Kaisen Season 2. So ini dia pendapat gue soal Jujutsu Kaisen Season 2. Pertama-tama, gue mau menyalahkan sekaligus berterima kasih kepada channel Anime Games Lore ID. Gara-gara konten dia yang sering lewat di beranda gue, akhirnya gue tertarik buat nonton anime Jujutsu Kaisen Season 2. Padahal waktu season 2-nya baru aja rilis, gue sama sekali tidak tertarik buat nonton anime ini. Bahkan anime shonen yang setipe, yaitu Kimetsu no Yaiba, masih belum gue sentuh season 3-nya. Tapi, karena belakangan ini gue sering terpapar spoiler dari konten Anime Games Lore ID, gue malah jadi penasaran dan makin kepengen nonton Jujutsu Kaisen Season 2. Dan hasilnya, gue pun kembali nonton anime shonen populer lagi. Buat yang belum nonton, Jujutsu Kaisen Season 2 dibuka dengan episode flashback yang bercerita mengenai masa lalunya Gojo. Arc ini menjawab banyak sekali pertanyaan seputar kekuatannya Gojo, seberapa dekat hubungannya dengan Geto, dan sekaligus pengenalan beberapa karakter penting yang bakalan muncul di arc insiden Shibuya. Arc ini dimulai dengan vibe yang sangat menyenangkan dan ditutup dengan sangat suram. Buat gue ya, ini adalah arc yang sangat cocok sebagai pembuka season 2. Karena arc ini bisa kita anggap sebagai pemanasan sebelum nantinya kita masuk ke arc insiden Shibuya yang akan punya feel serupa, yaitu dimulai dari yang ringan-ringan dan makin lama malah makin gak ngotak. Kalau ngomongin cerita, gue suka banget sama cerita di arc ini. Malahan ya, kalau secara cerita, arc masa lalu Gojo jauh lebih berbobot daripada keseluruhan cerita di Jujutsu Kaisen Season 1 ataupun Jujutsu Kaisen Movie. Arc ini berkutat pada satu masalah inti, yaitu kemunculan Toji Zenin, sang manusia tanpa kekuatan kutukan yang ternyata mampu mengalahkan Gojo dan Geto yang saat itu merasa kalau mereka adalah pasangan terkuat. Hanya dengan kemunculan satu karakter saja berhasil memutarbalikkan pendirian Gojo dan Geto sehingga ngebuat mereka bertumbuh menjadi karakter yang kita kenal di season 1. Kalau mau dibilang, dibandingkan ceritanya Gojo, gue lebih suka dengan ceritanya Geto karena pada titik tertentu gue merasa relate dengan masalah yang Geto hadapi. Setelah kekalahannya melawan Toji di episode 4, pendirian Geto pun mulai goyah yang ngebuat dia kehilangan arah dan sangat butuh bimbingan. Tapi sialnya, Geto malah ketemu dengan Tsukumo Yuki yang justru ngebuat dia semakin tersesat. Gue juga suka dengan pertanyaan Geto ketika berpisah dengan Gojo. Apa kamu yang terkuat karena kamu Gojo Satoru? Atau apa kamu Gojo Satoru karena kamu yang terkuat? Kimi wa Gojo Satoru dakara saikyou nano ka? Saikyou dakara Gojo Satoru nano ka? Setiap orang punya interpretasinya masing-masing mengenai kalimat ini. Tapi buat gua, ini adalah kalimat sindiran untuk sifatnya Gojo yang sepanjang episode 1-3 selalu tampak sombong dengan kekuatannya. Sehingga Geto bertanya, apakah kekuatannya Gojo berasal dari usahanya atau malah takdir yang ngebuat Gojo menjadi kuat? Menurut gua, pertanyaan ini Geto lontarkan untuk ngebuat Gojo mikir apakah Gojo pantas merasa sombong atas kekuatannya saat ini. Pertanyaan ini juga Geto keluarkan sebagai bentuk rasa iri dia terhadap Gojo. Soalnya di episode 3, Geto ngomong kalau mereka berdua adalah yang terkuat. Tapi masuk episode 5, justru Gojo sendirilah yang terkuat, sedangkan Geto hanya sekedar orang biasa. Nah, pertanyaan ini bisa konek ke kalimat yang sering Gojo katakan di season 1, di mana Gojo berkali-kali ngomong kalau dialah yang terkuat. Kalimat ini menandakan kalau Gojo tidak lagi peduli siapa dirinya dan dari mana asal kekuatannya. Gojo justru mengaminkan sifat sombongnya karena dia tahu satu hal yang pasti, yaitu dialah yang terkuat. Ini juga bisa menjelaskan kenapa Gojo di season 2 tidak mampu membunuh Geto, karena dia masih belum menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Sedangkan Gojo di Jujutsu Kaisen Movie sudah berhasil menemukan jawaban yang menurut dia tepat. Makanya pada saat itu, Gojo sudah mampu membunuh Geto. Kemudian, pertarungan Gojo melawan Toji juga mempunyai makna yang mendalam. Buat gua, pertarungan mereka merupakan ironi, di mana Gojo merasa kalau dia adalah orang terkuat dengan kekuatan infinity-nya, tapi dia justru kalah melawan orang lemah yang tidak punya energi kutukan. Setelah gua perhatikan, pertarungan mereka sangat mirip dengan pertarungannya Akselerator melawan Toma di anime Toaru series. Malahan, kalau mau dibandingkan dengan seksama, kedua pertarungan ini mirip banget dan karakternya pun mirip. Di mata gua, kekuatannya Gojo tuh sangat mirip dengan kekuatannya Akselerator, tapi kekuatannya Gojo adalah versi yang lebih OP. Buat yang gak tahu, Akselerator dari anime Toaru mempunyai kekuatan untuk mengendalikan vektor, di mana dia mampu mengubah arah segala sesuatu yang ada di dekatnya. Hal ini ngebuat dia kebal dari serangan apapun, mirip seperti pertahanannya Gojo yang juga ngebuat dia kebal dari serangan. Akselerator juga mampu membolak-balikan arah, alias membolak-balikan vektor, mirip seperti kekuatan merah dan birunya Gojo yang ngebuat dia dapat menarik dan melontarkan sesuatu. Nah, kalau Toji, dia juga mirip banget kayak Toma. Mereka berdua sama-sama hanya orang biasa dalam artian tidak mempunyai kekuatan super. Dan modal utama yang mereka gunakan untuk mengalahkan sang terkuat adalah kekuatan yang bisa menetralkan kekuatan super. Dalam kasusnya Toji, dia bisa menembus pertahanan
pertahanan Gojo berkat senjata kutukannya yang mampu membalikkan atau menetralkan kutukan. Sedangkan Toma mampu melukai akselerator berkat tangan kanannya yang mampu menetralkan segala macam kekuatan sihir ataupun psychic. Semua kemiripan ini ngebuat gue mengingat salah satu scene pertarungan paling memorable sepanjang gue nonton anime, yaitu pertarungan Toma melawan akselerator. Tapi pertarungan Gojo melawan Toji dibuat jauh lebih gila dan lebih serius. Cuma hasil pertarungannya berbeda, di mana sang terkuat yaitu akselerator kalah melawan Toma karena karakter utamanya adalah Toma. Sementara sang terkuat Gojo justru menang melawan Toji karena dia adalah karakter utamanya. Tapi meskipun karakter utama di arc ini adalah Gojo, justru menurut gue yang jadi MVP di arc ini adalah Toji. Terutama debut Toji di episode 3 ngebuat episode itu jadi episode terbaik di arc ini. Elemen of surprise yang Toji bawa benar-benar berhasil ngebuat gua kaget. Mulai dari Toji yang tiba-tiba muncul dan nusuk Gojo dari belakang, Toji yang ternyata berhasil ngebunuh Gojo, dan Toji yang tiba-tiba muncul dan nembak Riko. Semua momen itu berhasil ngebuat episode 3 jadi episode yang paling GG. Kalau ngomongin visual, seperti biasa, yang namanya MAPPA pasti bagus. Ada banyak banget momen yang kelihatan bagus banget, terutama ketika mereka lagi bertarung. Salah satu momen paling bagus adalah scene Gojo di episode 2, ketika dia lagi ngegendong Riko, dan tiba-tiba Gojo seperti berteleport masuk ke dalam gedung. Perpaduan scene dan musik di bagian ini sangat sempurna di mata gua. Tapi, kalau ngomongin soal gambar bagus, gua rasa episode 1 adalah episode dengan visual paling bagus sekaligus paling beda sendiri. Kelihatan banget kalau MAPPA lagi pengen pamer visual ketika kita diliatin Utahime yang lagi menjelajahi mansion. Cuma, mau sebagus apapun gambar yang MAPPA buat, tetap aja gua masih merasa kurang cocok dengan gambarnya mereka. Ada banyak banget momen yang ngebuat gua merasa tidak seperti lagi nonton anime dan lebih seperti animasi CG yang ditumpuk dengan gambar 2D. Salah satunya ada di episode 1 ketika Utahime kaget karena disapa Mei. Gua nggak bilang gambar kayak gini jelek ya, cuma gue kurang cocok aja sama tipe gambar kayak gini. Bahkan bukan cuma Jujutsu Kaisen, tapi mayoritas anime buatan MAPPA selalu punya feel yang serupa di mata gue. Tapi kalau ngomongin jeleknya, gue rasa kita semua bakalan sepakat kalau bagian akhir episode 5 kerasa banget jeleknya. Terutama momen ketika Gojo berpisah dengan Geto di tengah keramaian. Mulai dari Gojo yang kelihatan kurus banget kayak sapu lidi, gambar para karakter background yang kayak tempelan numpang lewat, dan scene zoom in ke arah mata Geto yang kelihatan aneh banget. Di sini kelihatan banget jomplangnya, terutama cara mereka menggambar karakter backgroundnya. Padahal di episode 2, mereka mampu ngebuat gambar karakter background yang kelihatan nyatu dengan animenya. Contohnya bisa kita lihat di scene Toji yang lagi nonton balapan perahu. Tapi yang aneh, kenapa masuk episode 5, terutama di scene yang sangat penting, yaitu perpisahan Gojo dengan Geto, para karakter backgroundnya malah dibuat seaneh itu. Gue nggak tahu ya kenapa. Lalu kalau soal musik di arc ini bagus semua. Mau musik opening ataupun ending, keduanya sama-sama bagus. Cuma gue lebih suka lagu endingnya daripada lagu openingnya. Apalagi momen Riko monolog di episode 3 kerasa bagus banget berkat adanya musik ending yang terputar. Dan musik ini justru ngebuat kematian Riko yang mendadak semakin nyesek. Gini amat nonton Jujutsu Kaisen ya. Selain itu, gue juga suka dengan simbolisasi ikan yang ada di musik endingnya. Ini adalah detail yang masih tetap MAPPA pertahankan semenjak season 1. Ditambah cerita Jujutsu Kaisen sendiri memang suka menggunakan ikan sebagai simbolnya. Ini juga yang jadi alasan kenapa di episode 3 kita berkali-kali diperlihatkan scene Riko yang lagi berada di dalam laut sambil dikelilingi ikan. Contoh di season 1 episode 11, ibunya Junpei ngomong kalau sekolah hanyalah akuarium kecil dan masih ada lautan serta akuarium lain di dunia ini. Ini yang jadi alasan kenapa ada ikan di opening season 1, yang mana ikan itu merefer ke karakternya Junpei. Nah, kalau ikan di ending season 2, merefer ke dua karakter inti di arc tersebut, yaitu Gojo dan Geto. Kalau kalian perhatikan, salah satu ikan tersebut mempunyai mata berwarna biru terang, sama seperti Gojo dengan mata birunya. Ini berarti ikan yang satunya merefer ke karakternya Geto. Di bagian awal, kedua ikan tersebut sama-sama berwarna putih, tapi tidak lama kemudian, salah satu ikan tersebut malah berubah menjadi hitam. Ikan tersebut merupakan simbol dari hubungan Gojo dan Geto, di mana mereka berdua awalnya berada di jalur yang sama. Makanya kedua ikan itu sama-sama berwarna putih. Tapi pada akhirnya, salah satu ikan tersebut berubah warna menjadi hitam untuk melambangkan Geto yang menyimpang dan akhirnya berpisah dengan Gojo. Ya, kesimpulannya, gue puas banget nonton arc masa lalunya Gojo. Meskipun animenya tidak sempurna secara visual, walaupun lebih banyak bagusnya daripada jeleknya, tapi cerita dan karakternya benar-benar keren, apalagi Toji, Pak. Dan ini sudah lebih daripada cukup. Tapi, kalau disuruh milih, gue masih lebih menikmati nonton anime Dark Gathering daripada nonton Jujutsu Kaisen secara keseluruhan. Nah, ketika ngetik skrip ini, gue baru aja nonton Jujutsu Kaisen Season 2 sampai episode 6. Jadi, gue belum terlalu tahu apa yang akan terjadi di arc insiden Shibuya. Cuma, setidaknya, gue sudah tahu mengenai siapa saja yang bakalan mati karena banyaknya spoiler yang bertebaran di mana-mana. Terima kasih Anime Games Lore ID.
Gue tidak tahu apakah gue bakalan suka dengan cerita di arc insiden Shibuya, mengingat akan ada banyak karakter penting yang mati di arc ini. Tapi di saat yang bersamaan, gue justru penasaran akan dibuat seperti apa kematian karakternya. Buat gue, cerita Jujutsu Kaisen saat ini sudah terasa seperti kereta kematian, dimana kita semua tahu kalau tujuan kereta ini adalah mengantarkan penumpangnya menuju kematian. Tapi yang ngebuat penasaran adalah siapakah orang pertama yang bakalan sampai di tujuan. Terutama semenjak Gojo jadi Eskiko ya, gue malah makin penasaran siapakah orang yang mampu menghentikan Sukuna. Gue rasa ini adalah daya tarik sekaligus nilai jual utama Jujutsu Kaisen saat ini. Tidak seperti kebanyakan cerita shonen lain, di mana kita tahu kalau karakter utama pasti bisa menemukan cara untuk mengalahkan musuh utamanya. Di Jujutsu Kaisen, karakter utamanya justru kagak guna, dan rasanya mustahil ngeliat Itadori tiba-tiba bisa ngalahin Sukuna, yang bahkan Gojo sendiri pun tidak mampu ngalahin. Satu-satunya cara untuk ngebuat Itadori menang adalah dengan ngasih dia plot armor setebal kulit badak. Dan kalau ini beneran terjadi, gue curiga kalau Jujutsu Kaisen bakalan jadi anime dengan ending yang sangat ajaib. Ya intinya, gue bakalan lanjut lagi nonton anime Jujutsu Kaisen Season 2, karena gue penasaran akan dibuat seperti apa kematiannya Gojo di versi anime. Cuma kayaknya nggak bakal sampai sana sih. Nanti kalau gue udah kelar nonton arc insiden Shibuya, gue bakal buat konten kayak gini lagi. Jadi gimana nih pendapat kalian soal anime Jujutsu Kaisen Season 2 ini? Terutama di arc masa lalunya Gojo ya. Apakah kalian sama seperti gue yang ngerasa aneh ketika ngeliat Gojo yang kurusnya kayak sapu lidi? Kalau iya, coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye, Eskiko. Ups, bagi dua.